iki kula criosaken dhateng negara Amartadipura. Lenggaipun Prabu Adil Palamarta Prabu Darmakasuma tan kantun panggulu Amarta Jayasena penanging Pandawa Arjuna lan titis kendi Bumirtawu iya satria kembar Nakula lan Sedewa. Seduginipun Betara Kresna saking Jenggalamani rawuh dhateng negara Amarta. Alun pawuwusipun Prabu Darmakasuma Raka Betara sumangga katuran linggih dhateng palangarsaning panjenengan Raka. Yai Prabu dalem Amarta kula tampi penyelenggaranipun panjenengan dumateng Kakang Yai. Kakangku Dwarawadi katuran sarawe kakangku Dwarawadi ning negara Ngamarta. Yai Mandalagiri, Yai penggulu Ngamarta tak terima atas sambutaning Rai Mandalagiri. Raka Betara sumangga katuran sarawe pun panjenengan dateng negara Ngamarta. Yai Mas Dipati, Yai Madukara tak terima penyelenggaranipun panjenengan dumateng Kakang Yai. Raka katuran Rai panjenengan Nakula Raka katuran Rai panjenengan Sadewa. Yai adine si Kakang titis kendi Bumirtawu satria kembar tak terima atas sambutane Rai titis kendi Bumirtawu. Lamengkin rumiyin Rai Prabu dalem Amarta. Si Kakang raos kaget dipanggil dumateng panjenengan wonten sukarya punapa? Raka Betara sejatosipun panjenengan kula panggil durung waktune dugi dhateng negara Amarta. Kula pengen rembugan wawan pangandika musyawarah soal kepemerintahan negara Amarta kanggone maju mundure negara kepripun Raka. Yai emang bener. Ayuh sekian mumpung ning jero kraton dalem negara Amarta, mumpung riung ngumpul hempak merbayaksa pada rundingan priwe kanggo ngejalanaken majune negara Amarta. Yu pada kumpul ning padepokan yaku kami. Ayo Yai pada rundingan inggih mangga Raka. Mangga kula buka sami-sami yuk sareng-sareng pada kumpul ngeriung ning acarane brewek ning channelnya Yaku Kami Aja. Terima kasih Kang Dalang. Sahabat Berewek, kita berjumpa lagi di episode Berewek berikutnya ya. Saat ini kita sedang bersama Kang Dalang, juga masih tetap ditemani dengan Kang Asep Millennium ya. Di episode kali ini Berewek ini akan lebih kepada berbincang soal seni budaya ya, yang ada di Subang. Yang sebenarnya awalnya saya juga kurang tahu kalau di Subang itu ternyata ada seni wayang kulit. Karena kebiasaannya kan kalau Sunda lebih kepada seni wayang golek ya. Ini fansnya Asep Sunandar Sunaria, maka dia dinamai Asep juga kan. Mungkin kita bisa diperkenalkan dulu. Kang, namanya siapa Kang? Nama saya Happy Kusdiana. Wah, Happy. Orangnya bahagia pasti ya. Iya. Happy. Domisili mana? Kang Happy. Akang, Mas? Ya, apa aja lah. Yang enak aja. Kidalang Happy. Kidalang kan kesana. Tua Ki. Wow. Bro Dalang. Ya, Bro Dalang ini domisili di mana? Di Desa Citrajaya. Desa Binong. Citrajaya, Kecamatan Binong ya. Binong ya.
Oke. Nah, Bro Dalang nih, sejauh ini kan di tongkrongan-tongkrongan kita itu sangat jarang membahas seni wayang kulit ya. Apalagi ya seninya lebih kepada seni anak muda saat Iya, ini. iya. Nah, sedangkan Bro Dalang ini kan sosok muda tapi juga seniman dari wayang kulit. Wayang kulit. Nah, ini bisa diceritakan nih ke sahabat Berewek semuanya. Ini awal mulanya Bro Dalang ini bisa terjun di dunia seni wayang kulit itu seperti apa, Bro? Turunan atau sebagainya atau gimana? Satu mungkin dari keturunan, keduanya yang utamanya ya seneng sama kepengen. Kalau turunan aja tanpa ada kesenangan nggak mungkin jadi. Nah, saya. Ya, lanjut Bro Dalang. Ini sebelum Bro Dalang terjun ke dunia seni wayang kulit ini, Iya. sebelumnya orang tua Bro Dalang emang Dalang juga. dalang juga gitu. Iya, masih turunan. Dari bapak, dari nenek, kakek, Oh, kakek dari buyut, semuanya dalang. dalang. Iya. Tapi itu sebelumnya asli Subang bukan? Asli mah dari Indramayu. Oh, Indramayu. Indramayu. Nyebarnya ke sini, ke wilayah Pasundan. Itu kalau saya kan sebenarnya di beberapa episode juga selalu saya sampaikan Iya. bahwa saya juga ternyata anak dalang ya, Iya. tapi dalang wayang golek. Cuman orang tua saya tidak menurunkan itu ke saya. Iya. Yang kemudian saya tidak punya passion itu juga. Iya. Nah, sebenarnya yang jadi daya tarik Bro Dalang sendiri dalam wayang kulit ini apanya? Kesatu seneng mainan wayang. Sama mainan sejen nggak seneng. Oh, nggak senang. Iya, Nggak senang apa nggak ada? nggak seneng. Oh, nggak seneng. Malahan mah kasarnya gitu. Tidur juga kalau nggak pegang wayang nggak bisa tidur. Oh. Gitu. Menjiwai. Iya. Wah. Jadi kalau ini dilihat dari bahan kulit ya. Iya, kulit. Kulit apa kan? Kulit sapi, kulit kerbau, yang paling bagus ya kulit kerbau. Kulit kerbau. Iya. Biasanya kalau bikin proses bikin wayang ini butuh berapa lama? Paling lambat sebulan Sebulan. Untuk satu wayang. Satu wayang. Dari mulai Satu wayang sebulan. Ukuran segini ya. Ukurannya. Pahatannya paling itunya cepatnya 2 minggu. 2 minggu. 2 3 minggu, minggu. udah dicat, udah jadilah gini. Iya. Iya. Ini yang menarik tadi menurut Bro Dalang bahwa ini dipahat bikinnya ya. Iya. Ini kan kulit hewan nih, kulit kerbau Iya, tadi, kulit iya. sapi. Terus dipahat, itu gimana Bro Dalang? Nggak bisa digunting atau Nggak dibelek? bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Pertamanya yaitu dari sembelih langsung dijidang, Di jidang itu di gimana? di apa? cetak dibentuk. Disuruh garing tuh. Oh, dikeringin. Dikeringin. Udah kering dijahit, terus dipotong, Iya. dipotong seukuran wayang, mau bikin wayang apa, lalu itu lagi Dijemur lagi. jemur lagi ya jemur lagi sampai seperti baru tipis. dipola dan Iya. di. Iya, dipola. Nah, ini kan kulit itu tadinya pasti tebal nih. Tebel. Nah, untuk bisa jadi tipis itu diapain, Bro Dalang? Pakai pisau. Oh, diserut kayak Menjadi gitu serut, ya. pisau raut. Jadi prosesnya hampir tidak jauh beda dengan wayang golek ya. Iya. Pembuatannya tetap menggunakan. Handmade semua ini ya, nggak pakai mesin. Enggak pakai mesin. Tapi sekarang enak ada asahan atau gerinda. Oh, Gerinda. pakai gerinda. Tapi yang lebih bagus pisau Oh, terus diserut gitu. Dan ini yang di arahnya apakah dibuang si daging gaji ya kulitnya aja. Oh, iya. Kalau kulitnya jangan terlalu dalam nyasrap kulit ya bulu tuh Iya. bulunya dan itu yang bikin bagusnya awetnya. Iya, Kalau terlalu tebel nyasrap bulunya kulit hasilnya kan gaji daging itu kekuatannya beda. Jadi gampang rapuh ya. Iya, gampang rapuh. Biasanya kalau bikin wayang kulit ini pesanan apa emang Akang juga sambil udahlah emang usahanya di selain dalang Iya. bikin juga gitu. Bikin sering
bikin juga. Iya. Apa pesanan juga? Ada pesanan, ada juga buat bikinan Nah, nyetok lah. nyetok biasanya. sendiri itu, buat pentas sendiri. Ini kan kita sekarang udah 2 tahun ini sedang mengalami pandemi ya, Bro Dalang. Nah, jangankan untuk seni pertunjukan gitu ya. Iya. Hajat wae. Hajat wae juga kan banyak pembatasan. Iya, ya. pembatasan. Nah, permakluman kondisi itu ya. Nah, Bro Dalang sendiri itu merasa sangat terdampak nggak dengan kondisi saat ini? Iya. Sangat Terdampak, sangat ya? terdampak, iya. Oke, nah, selama 2 tahun ke belakang ada orderan panggungan nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ada juga yang baru datang, ada yang baru manjar. Mhm. Iya, batal semuanya. Oh, batal. Ya karena nikahnya juga Iya. hanya Tapi kalau akan. orderan bikin wayang mah masih ada. 1-2 Oh, 1. berkurang. 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 Itu biasanya orderan orang mana yang order itu biasanya? Ya orang mana aja gitu. Ada yang dalang, ada yang buat hiasan di rumah, ada gitu. Nah, kalau misalnya seharga apa yang tadi itu yang kesatria itu Yang ukuran, ini, Satria. itu biasanya modal berapa nih? Kita kan mungkin beli dulu kulit ya. Iya, Kalau beli kulit. beli. Iya. Beli. Nah, itu sampai dijual itu biasanya kisaran berapa? Kalau yang ini minimal 1 juta. 1 juta. Iya. Proses 1 bulan ya. Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Nah, Ini sendiri yang kerja bikin ini? Sendiri. Sendiri. Nah, sejauh ini Bro Dalang punya tim atau partner atau anak buah atau murid untuk bikin ini? Punya nggak? Punya. Cuma baru bulan-bulan ini. Belum bulan ini. Bulan ini ada yang mau bikin gitu. Iya. Seneng sama pembuatan wayang. Baru bulan-bulan ini. Iya. Baru 2 orang. Berdua orang. Baru 2 orang. Itu orang Citra Jaya juga? Orang Citrajaya 1, orang Kediri 1. Kediri, Subang. Desa Kediri. Iya, Desa Kediri. Iya. Nah, Kediri, itu yang Kediri Jawa. beberapa bulan ini udah mulai ikut belajar Iya, berlatih ke iya. Bro Dalang ya. Iya. Nah, sekarang Bro Dalang, Nah, kesan pertama ketika memainkan wayang kulit ini apa yang dirasakan itu? Pertama pentas nyekel wayang, ngadepi gebog ya gemetar. Pertama senajan ada darah ya turunan Iya. di pedalangan. Gugup berarti Gugup, ya? ada pasti, gugup. Bro, pertama. tapi kan kalau misalnya setahu saya yang wayang kulit itu kan di apa malam ya. Iya, malam. Kalau itu terus kan dihalangi sama kain kan. Kain Kain. layar ya Nah. kelir ya sama. Tapi kan harusnya mah kemarin nggak terlalu gugup dan nggak kelihatan Iya. penonton lagi kehalangan kain gitu kan. Bahkan bisa di jokian kan? Udah lama pada di tukang balik kieu ngaroposot nang gerak-gerakeun. Tinggal nepakis beres. Gugup, Sok, kumaha gugupnya selain itu, gugup itu apa lagi? ya Show perdana sih ya. perdana. Nah, Cuma apa bukan gugup ditonton sama banyak orang, Iya. bukan. Tapi gugup cara pembawaan bicara. Cara pembawaan Itu kan bicara. kalau misalnya wayang tuh banyak suara ya, Mm-mm. tiap karakter tuh ada suara linggih kayak yang gitu kan. Nah, itu udah itu ada maksudnya tuh ada di dulu belajar pedalangan itu sekolah atau- Pedalangan. Nah, Iya. memang Oh benar pedalangan? Pedalangan. Oh benar. pedalangan, iya. Ternyata benar sahabat Berewek. Ya, emang Sok. bener. Iya benar. Orang menjelaskan bener. Iya benar teruskan. Loh bener. Nah, itu ada misalnya sekolah politik dalang, misalnya Sepolda. Itu sekolah dulu nggak? Itu gimana tuh pembelajarannya? Saya tuh kalau dibilang guru, saya nggak ada guru. Otodidak. Iya, nggak ada guru. Nonton paling gitu. Iya kan, nonton sama, ya nonton aja, Hmm. nonton sama pembicaraan orang tua. Wayang ini suaranya kayak gini, jangan keras atau gimana gitu. Cara pembicaraannya, cara apanya aja gitu dari Jadi orang tua. otodidak. Gitu. Kalau misalnya suara Bima lah nyobain.
di golek menda saya mah karena kan iyana waktu kecil kan nonton wayang golek gitu. Iya, Meskipun iya. sebenarnya hampir sama lah ya. Iya. Kalau cerita terus karakter. Nah itu gimana? Suara Bima misalkan contohkan. Kalau wayang mah ya gerem Gerem sama kan? sama Tong didinya nih nyontohana. Coba gimana contohan Bro Dalang? Oh, tes. Malah juga sapi. Nah, Nah, ini apa kan kalau di wayang tuh kadang ada gonjang ganjing gitu. nah kayak baca-baca mantra itu asal-asalan apa ada? Ya maksudnya Kebanyakan sih. kan harus kayak gitu kan. Iya. Kenapa? gonjang ganjing itu goro-goro sebut wayang Solo itu gonjang ganjing goro-goro itu waktunya tengah malam. Waktu tengah malam itu adanya gonjang ganjing ya goro-goro gara-gara gonjang ganjingku apakah ya keributan. Waktunya tengah malam tapi dibukanya bukan waktu sore. Hanya tengah malam jam 12 mau ke pagi ada bahasa gonjang ganjing. Bumi gonjang ganjing. Aduh, Nah, itu kan kepalaku cetot. Setelah iklan Samsul hampir sama. itu kan cepat tuh ngomongnya tuh. Mm. Bahkan saya kan nggak ngerti bahasa Jawa, jadi nggak ngerti. Itu asal ngomong apa ada Ada artinya. artinya? Artinya. Apa itu artinya, Kak? Ya tadi itu Pembuka. kayak gonjang ganjing ya gonjang ganjing langit kumelab-gelab. Langit kumelab-gelab kayak kilat. Kumelab-gelab. Gonjang ganjing keributan anak huru hara. Jadi seperti prolog lagi ya. Iya. Jadi menceritakan dulu kondisi yang akan terjadi Iya. atau Karena kayaknya kalau bicara emang ini apa sebagai budaya juga mungkin di sekolah juga emang belum pernah ya diajarkan misalnya budaya minimalnya tahulah kayak misalnya pewayangan, Iya. Iya. mau wayang kulit, wayang orang di SD atau di SMP itu kayaknya emang belum ada juga ya. Itu biasanya ada nggak muatan lokal yang gitu? Waktu dulu yang saya rasakan mah ada sih waktu dulu mah. Ya cuma mengenal Pendawa 5. Pendawa 5 aja. Iya. Tapi yang keseluruhannya model Korawa, Astina. Enggak, cuma yang menyebutnya kenalnya Pendawa 5. Yang Rajanya ini. pertamanya Iya. siapa, Iya. kedua siapa, yang 5 tuh. Kayak gitu aja. Nah, kalau ritual khusus, Bro Dalang, dalam membuat wayang itu Iya. ada nggak ritual khusus? Misalkan harus nyembelih nyamuk, Nah, Enggak. Enggak ada. harus ada. Kan ini kan kalau seni pertunjukan itu identik Identik dengan dengan hal-hal yang Iya. amistiis. Iya. Ya, mistis. ini dalam pembuatannya sendiri ada ritual-ritual seperti itu nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cuman kata kakek saya, kamu kalau umur belum pas, jangan wani-wani membikin wayang yang 3. Tapi itu berbeda paham. Ada yang nggak mengenal itu, ada ada yang makai acara adat itu, ada yang enggak. Kalau buat pribadi saya masih belum berani bikin wayang yang 3. Sampai sekarang. Wayang yang sekarang. 3 itu gimana? Wayang yang 3 ku Semar diantaranya, Oh. Togog sama Gugunungan. Oh, itu belum berani. Belum berani. Lawang Sidotaka. Ya, Nah, itu disebutkan nggak alasannya kenapa, Bro Dalang? nggak tahu. Nggak tahu. Yang Berat. saya ingat, kamu kalau umur belum pas nih waktunya jangan wani-wani bikin itu. Oh, takut ada kesalahan. Iya, gitu ya. takut ada Positifnya kesalahan. lah itu sebagai awam. Nah, Bro Dalang, sejauh ini pernah mengajarkan kepada siapa saja nih soal pembuatan ini atau pentas dari pertunjukan wayang kulit ini selain 2 murid yang baru tadi? Banyak sih. Banyak. Yang apa? Takon Takon itu apa? Nanya. Oh, yang nanya banyak sih yang nanya mah. Kita semua kan belajar semuanya. Iya. Ada yang sudah senior juga, Hmm. ada kesalahannya. Oh. Ada yang kurang ini, kurang itu gitu. Nah, kalau mentas sendiri nih, paling jauh
di mana itu pernah? Berdalang. Kalau buat saya belum mapan, belum laris. Paling cuma tangga desa aja. Oh, tangga desa. Iya. Itu biasanya kan sama ya kayak di wayang golek juga ada misalnya kendang, alat-alat yang itu udah punya. Itu belum. Oh, belum. Belum. Nah, biasanya kalau manggung itu gimana itu? Rental. Rental. Oh. Nggak ada misalnya sumbangan atau misalnya kita ngajuin apa Bantuan. gitu, bantuan Iya. gitu. Iya. Pernah nggak? Ya ini lagi dalam proses gitu, dan dalam proses turun enggaknya ya nggak tahu, walau alam. Itu mengajukan kemana Berdalang? Ke Pemerintah iya, kabupaten. iya kabupaten. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu Kepala Dinas yang terkait bantulah, please lah ini mah tolong lah untuk melestarikan seni dan budaya di kita ya. Karena cek bahasa Sunda mah sakieu ge anu daek komo meneueuh gitu kan. Daripada besok lusa ini keburu punah, terus Iya. kita punya mimpi menghidupkan kembali kan susah. Tapi itu Mending kita dari merawat yang ada gitu. kakek, Mm-hmm. kakek itu ya kakek, bapak dari bapak. Itu dalang sekaligus pengrajin yang disegani Wow. dari desa Citra. Malahan mah mau ke luar negeri juga, ke Belanda. Tapi di dalam desa itu nggak ada tanda mata buat si kakek Oh, almarhum jadi tuh tidak- nggak ada. Tidak apresiasi, tidak Ya. ada apresiasi dari Malahan mah lingkungan disegani sekitar juga pisan ya. di situ tuh di desa Citrajaya si kakek tuh, tapi tanda matanya nggak ada. Gitu. Ya, Apresiasi lah. jadi sahabat Berewex, inilah motivasi kami mengundang Bro Dalang ini ke acara Berewex. Siapa tahu. Siapa tahu banyak yang peduli agar seni budaya yang ada di kita itu dapat terjaga, Ya. tetap ada Ya. gitu. Karena saya juga khawatir Bro Dalang, ketika bapak saya seorang dalang wayang golek, kemudian saya juga sudah tidak turun, maksudnya tidak turun ke Iya, saya iya. gitu kan, keterampilan dari bapak saya juga khawatir anak saya tidak mengenal itu, Iya, padahal iya. di dalam darahnya Iya. kan, ada seni itu melekat Iya. gitu kan. Nah ini juga harusnya jadi perhatian khusus sebagai Insan. insan. Insan pemerhati budaya. Nyangka kan biasanya gitu. Pasti ujungnya olahraga, pemuda dan olahraganya kan. Makanya. Ya, mohon maaf nih Bro Iya, Dalang. iya. Ini Iya. kita minta pendapat juga dari Kang Asmil ya. Kalau saya kan ini penggemar suatu hasil inovasi dari budaya negara lain nih, Jepang lah sebut gitu ya. Nah, di Jepang sendiri kan walaupun dengan berbagai teknologi, Iya. terus perkembangan inovasi-inovasi yang ada di negaranya itu tetap tidak melupakan budayanya. Iya. Beberapa serial anime misalkan yang saya nonton, kartun lah gitu ya, itu selalu mengangkat adat istiadatnya, Adat, iya. budayanya. Budayanya, gitu. iya. Nah, ini Kang Asmil misalkan yang memungkinkan dan relevan terkait wayang kulit ini, kalau kita ingin bersaing atau terlibat di dalam kemajuan zaman, itu seperti apa? Ya kalau menurut saya mah kan meskipun saya sekarang masih pemuda ya, Ya. ABG lah gitu. Betul. Angkatan babe gue. Anarko, anak remaja kolot. Ya. Tapi saya tetap menyukai misalnya wayang, meskipun Ya. wayang golek. Karena kan selain dulu itu waktu kecil itu keren lah. Ya. Lihat pertunjukan wayang golek sampai misalnya ditunggu sama orang tua saya udah ngantuk gitu kan. Saya mah tetap jonjon nonton wayang golek gitu. Dan dulu mah kan sering kalau kegiatan-kegiatan kayak sunatan atau apa itu ngundang wayang. Ulang tahun kabupaten. Iya. Itu sering. Jadi mungkin saran saya mah gimana anak-anak terutama pemuda itu seneng dulu lah, Iya. ada passion dulu. Karena gimana pun juga ini keren nih, nilai budayanya bagus, tinggi atau gimana. Tapi kalau nggak ada rasa ketertarikan itu susah. Ya. Gimana pun juga nih asik gak ke aww lah gitunya. Itu resep mah dah. Gimana juga gitu ta. Gimana cara ini ketertarikannya? Ya kita bisa banyak berbagai cara. Kayak tadi misalnya ada muatan lokalnya lah. Ya Mulok. ada, ya mulok di sekolah-sekolah.
minimalnya dari 100 masa sih nggak ada satupun gitu yang tertarik. Iya. Itu ditumbuhkan dulu rasa ketertarikan. Nah ini gimana Kak, nggak tertarik, orang tahu juga enggak kan? Iya. Dikenalkan juga enggak gitu. Kita sibuk dengan misalnya teknologi atau apanya. Teknologi itu sebenarnya kan alat. Ya kita juga adaptasi aja pakai teknologi itu. Gimana sih biar lebih dikenal gitu, wayang kulit, terutama wayang kulit Citra Jaya. Iya. Nah gini Kang Asmil, kalau sinden punya berapa Bro Dalang? Kalau sinden mama ya muridnya Iya. belum ada. Belum ada. Oh. Padahal yang paling berkesan Kalau ketika- sekarang mah belum ada, belum tapi ada. kalau Penerusnya ya? kalau dulu ya pernah ngajarin gitu. Ngajarin Punya sanggarnya gitu? Iya, dulu tapi sekarang mah belum ada lagi. Ya karena yang paling berkesan buat saya nih kalau ikut-ikut bapak saya pentas gitu ya, manggung, itu pasti saya duduk samping sinden. Salah Iya. di samping, udah di belakang. Di belakang. Nah, di belakang. Karena lamun ini tahu benar tahu enggak juga biasanya suka pakai ini Apa? dudukan atau apa gitu, jadi kelihatan gede gitu. Ada suges gitu kan kalau dulu cerita sih sinden mah barada bisa pakai Terus sisuk. untungna cicing di tukang. Ya katingan eta. Iya. Dia mah urang keletik, can kepikiran kadinya. Jadi diuk gigirin sinden. Teh kan sinden mah disawernya. Sawer tah sok kabagean. Kebagian. Dari beberapa uang yang disempilkan ke sebelah sini, di-share juga ke saya. Jadi saya paling senang kalau duduk dekat sinden gitu. Nah, ini lebih kepada pesan-pesan Bro Dalang untuk sahabat Berewek nih terkait wayang kulit ini. Mungkin akan ada yang disampaikan oleh Bro Dalang. Ya silakan lah, mungkin memotivasi kawan-kawan Berewek untuk bisa memperdalam soal wayang kulit dan sebagainya. Ya menurut saya kalau yang pengen tertarik ke kesenian budaya yang mau musnah, khususnya budaya seni wayang, pedalangan ataupun mahat yang ngukir wayang, mari sama-sama. Saya juga nggak bisa, yuk sama-sama belajar gitu. Bareng-bareng sharing, ada yang namanya juga manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Itu kalau misalnya buat promosi atau itu menggunakan ini nggak, misalnya sosmed digital gitu, kayak misalnya bisa aja nih salah satu cara melestarikan adalah misalnya dipoto nih salah satu karakter, misalnya sekalian promosi kan bahwa sanggar apa? Gelar budaya. Ada bukan gelar budaya itu punya nggak misalnya sosmednya, page atau apa? Nggak ada. Main, nah mungkin ada? ke depan Nggak. Nggak ada. Nah, mungkin Manajer kedepannya tolong itu dibikinkan. jadi bisa aja tuh Kang bikin misalnya page Facebook, jadi selain misalnya ngejelasin bahwa ini karakter ini sifatnya gini-gini terus terbuat dari ini, ya biasa terakhir mah bagi yang mau misalnya ngorder wayang kulit hubungi ini. Sebenarnya kita juga harus adaptasi teknologi juga, karena siapa tahu ya sepi di misalnya yang di daerah Jawa Barat beli, tapi kan nggak tahu kalau jangkauan sosial media itu kan sampai sangat ke luas. dunia luar. Sampai ASEAN mah nyampe lah gitu. Kalau saya mah belum ke itu internet lah, ke penjualan cukup dari wilayah sendiri aja gitu, sama yang udah kenal sama saya. Nah itu patut dicoba Bro Dalang, karena Sama manajer lah. sama manajer lah nanti, karena Baik. ini peran media sosial ini sudah sangat mengerikan. Mengerikan itu kan dalam artian Jangkauan. secara jangkauan itu kalau dipergunakan secara positif kan itu bisa memaksimalkan apa yang dimiliki saat ini. Iya. Baik Kang Dalang, ini sepertinya sudah sangat banyak lah informasi yang kita dapat dari Bro Dalang ini. Mungkin ada closing statement nih atau pernyataan penutup dari Bro Dalang yang ingin disampaikan ke sahabat Berewek. Silahkan Bro Dalang. Ya bagi saya ya tadi kalau ada yang peminat mau pengrajin ya ayo datang aja ke Desa Citra Jaya bareng-bareng sama saya belajar membikin wayang atau belajar apa aja dalam kesenian budaya wayang, melestarikan
jangan sampai musnah. Ayo bareng-bareng sama saya. Dan untuk pemerintahan, tolonglah kalau dalang, semua dalang Kabupaten Subang gitu, kalau ada kumpulan, kumpulkan saja semuanya. Dalang diundang, KB diundang. Udah mau ribuan ya. Jangan satu persatu dipilihi tiap dalang aja. Jangan hanya kedekatan ya. Iya. Itulah kendala kita bersama, kedekatan. Terima kasih Bro Dalang, Kang Asmil. Ini bahasan soal seni budaya pertama kita ya. Kita menghadirkan Bro Dalang Happy yang pasti harus selalu happy ya, kayak Kang Asmil. Kalau kita dengar hawar-hawar di luar bahwa ada bantuan untuk pegiat seni budaya, tapi kita juga nggak pernah tahu apakah Bro Dalang dan kawan-kawannya juga mendapatkan hak tersebut atau tidak, ya itu urusan lain. Tapi yang pasti semestinya kawan-kawan atau sahabat-sahabat kita yang ada di seni budaya juga mendapat perhatian yang sama gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang kita bahas di episode kali ini. Terima kasih Bro Dalang Happy dan juga Kang Asmil. Kita tutup sahabat Berewek. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang lain yang belum subrek, tolong disubrek dan dicek list itu tanda loncengnya. Sekian dari saya. Berewek.